Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Ini pegang bukan antum. Baik, ingat nggak sampai di mana kita terakhir pembahasannya? Ada yang ingat? Air, situasi suci. Tentang air, sudah? Air yang bisa digunakan untuk bersuci air apa aja, Mas? Coba, Mas, air yang bisa digunakan untuk bersuci air apa aja? Air yang berasal dari langit dan bumi, ya. Air yang berasal dari langit dan bumi, ya. Tunggu, saya lagi cari kitab ini kemana? Ya, teman-teman sekalian, sudah kita jelaskan tentang permasalahan air, ya, tentang permasalahan air, ya, bab air sudah kita jelaskan, dan kita sedang berbicara tentang masalah an-najasat, ya, itu apa? Najis. Dan najis ini apa hukumnya? Li'annal hukma bin najasati hukmun taklifiyun ta'ummu bihil balwa fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjati. Syekh hafizahullah ta'ala, Syekh Dr. Abdul Azim berkata bahwa tentang najis ini hukumnya hukum apa? Taklifi. Apa tuh taklifi? Hukum pembebanan syariat, alias kita nggak bisa menentukan A, B, C itu sebagai suatu najis kecuali harus mendatangkan apa? Dalilnya. Ta'ummu bihil balwa, yang akan membawa kepada malapetaka yang menyeluruh. Maksudnya apa? Kalau salah kita dalam statement ini, itu malapetakanya besar. Contohnya apa? Dengan najis, orang serampangan, dia akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa tawaf, dan nggak bisa melakukan hal-hal yang di situ diperintahkan seorang untuk bersuci. Fala yahillu, maka tidak halal masalah ini illa ba'dal qiyamil hujjah, kecuali apa? Seseorang itu mendatangkan hujjah, dalil. Ingat pelajaran kaidah kita bahwa dalam urusan agama seseorang tidak boleh mengerjakan sesuatu apapun hal namanya, baik dalam masalah ini penentuan najis atau masalah penentuan halal, kecuali apa? Mendatangkan dalil. Tapi dalam urusan dunia segala sesuatu hukumnya apa? Boleh dan suci, bersih. Kalau antum sudah pakai baju dari lemari, itu hukum asalnya baju antum apa? Suci tidak? Suci, bersih, jangan ragu untuk sholat. Kalau antum telah berwudu, jangan ragu bahwa antum di atas kesucian. Jangan dilakukan dengan aku mungkin telah buang air kecil, jangan, itu semua apa? Keraguan dari setan. Harus punya database bukti antum buang angin kedengeran.
kecium baunya. Antum pipis, antum sadar antum pipis, paham nggak? Tapi kalau khayalan-khayalan, cuman ilustrasi, halunisasi, itu dipakai nggak dalam Islam? Tidak dipakai. Diambil yang ya yakin. Paham insyaallah? Nah, tentang masalah bagian pertama dan kedua sudah kita jelaskan, yaitu apa? Kotoran anak Adam, baik BAB-nya, buang air besar atau buang air kecil, ya. Sudah kita jelaskan itu. Seperti apa? Penjelasan al-adza. Kullu ma ta'adzaita bihi minan najasati wal qadhir wal hajari wasyauki wa ghairi dzalik. Ya. Al-adza adalah segala sesuatu yang mengganggumu, baik najiskah atau al-qadhir, kotorankah, atau batu atau duri atau selainnya, ya. Bisa dipahami insyaallah ya, teman-teman, makna al-adza, ya. Al-adza, ya. Al-adza, ya. Baik, teman-teman sekalian. Itu bagian pertama dan kedua. Sudah kita bawakan dalilnya, ya, bagian pertama, kedua. Kemudian tentang juga hadis terakhir yang kita bacakan apa? Tentang seorang Arab Badui kencing di ujung masjid, ya. Nah, teman-teman sekalian, ada kitab yang bagus mau saya combine dengan kitab ini yang disarankan para ulama juga. Ya, di sini kita akan sulam atau kita akan tambahkan perkara yang di Al-Wajiz tidak ada disebutkan. Teman-teman dengarkan baik-baik. Ini materinya di kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab Sunnah. Dan ini dibuat oleh kumpulan para ulama, ya, dari jumlah para ulama yang begitu banyak. Yang kemarin kita jelaskan tentang masalah bab apa? Bab air, ya. Di sini bagus ada penambahan dan kita perlu menggabungkan materi ini. Walaupun kitab asal ini adalah yang kita bahas apa? Tentang masalah Al-Wajiz, ya. Teman-teman dengarkan bagus sekali. Kita akan bacakan sedikit dari Fiqhul Muyassarnya, fikih ringkas, ya, ditulis oleh kumpulan para ulama, ya. Nanti ada bab-babnya juga, bagus sekali, ya. Kita gabung dengan kitab ini, ya. Itu tentang masalah air. Kita masalah di mana? Awal masalah air. Di sini pun dijelaskan masalah air, ya. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Berkata para ulama, ya, hafizahumullah taala, awalan kitabut thaharah. Sama enggak judul kitab thaharah, bersuci, ya. Wa yastamilu ala asyrati abwabin. Dalam ini masalah thaharah ada 10 bab. Ada 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit thaharati wal miyah. Hukum seputar permasalahan bersuci dan air. Wa fihi iddatu masail. Ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Fi ta'rifi bit thaharah. Apa definisi thaharah? Masih diingat enggak? Mas, apa definisi thaharah? Ya, suci dari najis dan hadas. Ya, wabayani ahamiyatiha, dan penjelasan akan pentingnya thaharah. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Mas, kita semua kalau bisa jaga wudu. Kalau mas batal, air banyak sini kan? Wudu. Batal, buang air kecil atau buang angin, wudu. Allah cinta orang seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi ciri orang mukmin. Dia menjaga apa? Kesucian diri dia, ya. Kita berupaya untuk itu, ya. Kalau kita kurang enak badan, kita bisa tayamum, ya. Ya, tayamum. Dan kita bisa membaca doa setelah wudu, boleh, ya. Mengkiaskan dengan setelah mengganti dari atau doa setelah wudu, ya. Perhatikan teman-teman, wa aqsamiha, dan bagian-bagian dari thaharah. Ahamiyatu taharati wa aqsamuha. Pentingnya bersuci atau kesucian, thaharah bersuci dan pembagiannya.
At-thaharatu hiya miftahus shalah. Suci ya. Kesucian merupakan apa? Kunci dari apa? Salat. Berarti kalau orang baik jiwanya atau badannya atau tempat salatnya ada najis atau kotoran yang najis, maka itu bisa membatalkan apa? Salatnya. Karena dia miftah kuncinya. Kita bisa masuk rumah lewat apa? Kunci. Miftah, ya, kuncinya salat. Ya. At-thaharah, ya, kesucian itu adalah miftahus shalah. Kuncinya apa? Salat, ya. Kesucian apa? Kuncinya apa? Salat. Ya. Wa akadus syurutiha, dan hal yang paling terpenting yang ditekankan dalam sahnya salat. Syarat sah salat kita akan pelajari tadi apa? Bersuci, kesucian. Ya. Wasyartu la budda an yataqaddama 'alal masyruti. Perhatikan nih. Ini sedikit ada ilmu apa usul. Dan apa namanya? Tutupnya mana tutupnya? Dan perhatikan, syarat senantiasa apa? Didahulukan dari apa? Masyrut. Antum waktu mau kerja di sini ada syaratnya enggak? Apa antum kerja dulu baru lampirkan syarat? Syarat dulu. Oleh karena itu asyartu la budda an yataqaddama 'alal masyruti. Paham? Syarat itu didahulukan sebelum yang disyaratkan, alias antum sebelum beraktivitas mau apa nih? Orang mau akad dengan antum, ya, klien segala macamnya, tentu apa harus persyaratannya apa? DP sekian misalnya, ya enggak? Atau bla bla bla. Kalau itu belum diajukan maka tidak bisa dijalankan. Itu asyar tuh. Nah, bersuci ini bagian dari syarat sahnya sholat. Masa antum lepas sholat baru berudu? Berudu dulu baru sholat. Paham ya? Ini betul-betul maka dikatakan apa? Ahamiyah penting sekali. At-thaharatu qisman. Ya teman-teman dengerin, bagus sekali ini. Saya udah baca-baca. Kesucian itu ada dua. Ya. Al-qismul awal, bagian pertama, thaharatun ma'nawiyatun. Kesucian yang bersifat ma'nawiyah, tidak bisa dipegang. Kayak antum lepas cuci baju bisa dipegang nggak bajunya bersih ya? Tapi bersifat apa? Ma'nawiyah. Itu apa? Kalau bahasa kita ada yang konkret, ada yang abstrak, ya. Ada yang konkret, abstrak, sama apa lagi? Yang nggak bisa terlihat apa? Hah? Bukan. Abstrak apa? Kelihatan nggak? Konkret? Konkret kan nyata. Kalau abstrak apa? Acak. Yang nggak kelihatan apa namanya istilahnya? Lawan dari konkret. Jadi ma'nawiyah. Ada hissiyah, hissiyah. Hissiyah bisa disentuh. Ada ma'nawiyah nggak bisa disentuh. Ya. Ya. Ada bisa ma'nawiyah. Wahyat taharatul qalbi. Kesucian hati bisa disentuh nggak? Ya. Minasyirki wal ma'asi. Kesucian hati dari kesyirikan dan kemaksiatan. Oleh karena itu kalau hati dikotori apa? Terkena kotoran. Apa doa kita kalau di antara iftitah nanti kita akan belajar? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan kotoranku, bersihkan diriku dari kotoran. Ya, Allahumma qsilni khotoyaya. Apa? Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, sucikanlah ya dari dosa-dosaku kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang dibersihkan dari noda. Antum cuci baju ada noda, pasti antum cuci kan? Nah, kita minta kepada Allah agar dosa kita disucikan, dibersihkan sebagaimana pakaian yang ada noda dibersihkan. Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air, salju dan air dingin.
Es dan air dingin. Udah apa belum doa itu? Iftitah. Itu doa iftitah yang paling bagus dibaca. Yang paling mudah apa? Biasanya antum baca. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Itu yang ringan, ya, Mas. Maka kesucian hati adalah bersih dari syirik dan dari apa? Kemaksiatan. Oleh karena itu, nauzubillah min zalik, di saat orang bermaksiat, Mas, hatinya itu apa? Ada titik hitam. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman apa? Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Titik-titik hitam di hati orang tersebut apa? Banyak. Ya, sekali-kali tidak disebabkan dosa-dosa itu. Sampai hati itu ada yang apa? Mati. Fi qulubihim marad. Sakit. Ada yang mati. Ya, nauzubillah min zalik. Maka hati ini harus dipelihara. Oleh karena itu, kita tidak hanya mensucikan badan, tapi juga apa? Mensucikan hati. Kemarin saya jelaskan tuh, Allah bersumpah di 7 kali sumpah dalam satu ayat. Dalam surat apa? Asy-Syams. Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi Mas sama, saya juga, Mas juga sama. Kita sama-sama belajar, sama-sama menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori dengan maksiat, dengan dosa. Ya. Dosa itu apa? Seperti magnet, pengen dikerjain terus. Syahwat pengen gitu. Tapi ingat, itu semua apa? Akan mengotori hati kita, enggak ada untungnya. Ya. Semakin dikerjain semakin haus, semakin orang seperti minum apa? Air garam, enggak ada kenyangnya. Ya. Kemudian apa? Ya. Ya. Hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alaihi. Dan segala sesuatu yang membuat hati apa? Ron, titik-titik hitam. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Kotoran alias lawan dari kesucian. Wahi ahamu minat taharatil badan. Perhatikan tuh. Kesucian hati lebih sangat skala prioritas dibanding badan bersih. Bersih semua. Lihat orang kafir. Mandi, badannya licin, muka mengkilat enggak? Sepatu mengkilat. Tapi hatinya mengkilat enggak? Hatinya penuh dengan apa? Kesyirikan. Meminta kepada selain Allah, minta kepada patung, minta kepada Nabi Isa, meminta kepada Maryam, kepada Uzair, menyembah manusia, dewa, dewi dan seterusnya. Walaupun bersih semua mencenang tubuhnya, tempat tinggal, tapi apa? Kalbinya apa? Kalbinya najasun. Ya, najis Allah katakan. Ya. Maka kesucian jiwa itu lebih sangat penting. Kesucian hati ahammu min taharatil badan. Makanya Mas jangan ketimbun dengan pakaian. Sama kayak kita juga. Pakaian orang alim, orang soleh, orang bagus, padahal hatinya busuk, jelek. Nauzubillah min dzalik. Hatinya dengki, hatinya penuh dengan permusuhan. Ya, tapi tetap kita diperintah untuk pakai pakaian baik. Jangan untuk pakai pakaian anak-anak yang baik, compang-camping, robek segala. Jangan. Pakai pakaian orang yang baik dan kita juga kebaikan hati. Ya. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'awujudin najasi syirki. Tidak akan pernah terwujud kesucian badan bersamaan apa? Adanya najis syirik. Paham nggak? Walaupun antum bersih badan, tapi dengan syiriknya hati nggak akan pernah bersih. Allah katakan apa? Dalam surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. At-Taubah ayat berapa? 28. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Najis apanya di sini maksudnya? Hatinya, pintaran tuh. Najis hatinya. Pakainya bersih enggak? Oh, bersih. Bersih kita. Ada maaf orang Islam banyak pakainya yang ya, tapi najis hati dia. Ya. Perlu dengan apa? Najis. Ya. Najis apa? Kesyirikan, kemaksiatan. Ya.
Ini bagian yang berapa? Dari kesucian. Bagian apa? Bagian kesucian apa ini? Ma'nawiyah, yaitu apa? Hati. Nah, yang kedua inilah yang kita bahas kemarin. Paham nggak? Itu apa? Al-qismu tsani taharatul hissiyah. Kesucian yang bisa disentuh, dirasakan. Antum kotor bajunya, dicuci. Kotor badan antum, dicuci. Paham? Hissiyah. Taharatul hissiyah. Kesucian yang bersifat apa? Bisa dirasakan atau disentuh. Ha, hissiyah, ha sin ya tamarbutah. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyati. Akan datang kejelasan secara rinci pada tulisan yang akan datang. Apa dia itu? Nah, ini jelaskan di sini sama seperti penjelasan kemarin. Taharah hissiyah wahya fil lughah, dalam bahasa an-nadhafah. Itu apa? Kebersihan. Wan nazahatu minal aqdzar, bersih dari segala macam kotoran. Itu secara bahasa etimologi. Wa fil istilah, yang diinginkan oleh syariat adalah raf'ul hadath, mengangkat hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar apa contohnya? Junub. Hadas kecil, buang kecil, besar, atau buang angin atau tidur dan sebagainya. Kita akan bahas. Wazalul khobath, dan secara istilah adalah hilangnya hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan khobas, kotoran. Ya, kotoran maksudnya apa? Najis. Ya. Apa semua kotoran najis, saya tanya? Enggak. Kotoran ayam najis enggak? Hah? Enggak. Enggak najis kotoran ayam. Antum pernah kambing, ternak unta, kotoran kena kotorannya. Antum sholat, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Karena bukan najis. Nah, di sini pentingnya mempelajari najis itu apa. Makanya saya katakan tadi, Syekh Abdul Adim, Pak, ini masalah apa? Ta'ummu bihil balwa. Kalau salah ngomong, ini orang nggak sholat. Lihat orang-orang yang bekas nyembeli Idul Adha, nyembeli tuh, datang zuhur nggak sholat, kotor baju aku, kena kotoran gitu kan? Padahal itu tidak najis. Ya kan? Nggak sholat. Subhanallah, sayang dia nggak sholat subuh. Ya, karena alasan ya tidak tepat. Wal muradu birtifa'il hadath, yang diinginkan dari mengangkatnya hadas, izalatul wasfil mani'i minas salati bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Menghilangkan pensifatan yang mencegah dari sholat. Itu najis, itu yang mencegah untuk sholat. Dihilangin itu. Dengan apa? Dengan menggunakan air yang dijalankan di seluruh badan atau tempat area yang terkena hadas tersebut. Atau sebagian badan. In kanal hadatsul akbar. Kalau dia hadas yang besar, junub, maka airnya merata seluruh badan. Dan dikatakan ta'mimul ma. Mandi hadas besar, junub ada dua macam. Antum hari Jumat mandi junub kan? Walaupun nggak punya istri. Hari Jumat mandi junub, mandi janabah sebelum berangkat Jumat. Ada dua cara, secara keseluruhan, rata air, atau nanti ada cara yang terperinci yang pernah kita jelaskan. Ya. Wa in kana hadatsan asghara, kalau antum hanya hadas kecil, tidur nyenyak, buang air besar, air kecil, buang angin, atau makan daging unta, maka cukup bagi antum ya yakfi mururu alal a'dha'il wudu'i bi niyatin. Sama juga ada besar dengan niat. Ada juga sama, antum cukup menjalankan sebagian di anggota badan antum dengan cara apa? Berwudu. Wa infaqudal ma, sekiranya air itu enggak ada, au ajaza anhu isti'mala ma yanubu anhu, atau dia enggak bisa menggunakan air, ustu'mila ma yanubu anhu, maka dia bisa pengganti air apa? Apa pengganti air? Tayamum, debu yang suci. Debu itu nggak mesti kelihatan debunya. Boleh permukaan bumi langsung atau dinding, kita bisa gunakan sarana itu. Wahwa turab, yaitu turab, debu. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai yang telah disifatkan secara syariat. Wa sayati dzikruha insyaallahu fi babit tayammumi.
Kelak insya Allah kami akan jelaskan di bab tayamum, ya. Paham teman-teman insya Allah? Ya. Tadi hadas sudah jelaskan, ya. Kemudian ya tambahan yang bagus. Adapun khobas ala salasati anwa. Khobas ya kotoran. Tuh, hadas ada dua, hadas yang besar, hadas yang kecil. Khobas kotoran ada tingkatannya. Khobasun yajibu gusluhu. Ada khobas atau najis kotoran yang wajib mencucinya. Wa khabathun yajibu nadhuhu, ada yang cukup dengan nadhuh. Apa nadhuh? Memercikannya. Wa khabathun yajibu mashuhu, ada khabath najis yang cukup dengan apa? Mengusapnya. Dari mana tahu ini? Dari hadis-hadis semua yang Nabi ajarkan. Paham? Kemarin kita pelajari di saat orang Arab Badui kencing di ujung masjid, itu diapain tuh kencingnya? Diusap, dipercikan atau disiram, cuci, siram dengan air. Nanti bumi yang mencucinya, kan tanah nggak mungkin tanah sikat begini, nggak mungkin. Siram dengan air, nanti tanah itu akan ya membersihkan dengan air tersebut. Ya, paham teman-teman ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya dibawakan enggak sama Syekh di situ, surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirakum bih. Ada enggak? Al-Anfal ayat 11. Dia Allah turunkan atas kalian dari langit air yang kalian gunakan untuk apa? Yutahhirakum. Ya, agar Allah sucikan kalian bihi dengannya. Lihat tuh air hujan turun dari langit. Untuk apa tuh kita bersuci? Apalagi zaman dahulu. Makanya sama sekarang orang butuh sama hujan. Ya. Kemudian tadi doa yang kita bacakan atau dalam soal Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan dari langit air yang apa? Tahur, suci. Ya. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Tadi hadis yang kita bawakan. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah, cucilah dari dosa-dosaku. Cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan barad, air dingin. Ya. Dan Nabi telah bersabda tentang air laut, wa tahur, air laut suci, al-hillu maitatuhu, dan semua bangkainya adalah halal. Paham teman-teman ya? Baik, kita kembali ke al-wajiz teman-teman. Al-wajiz. Itu tambahan yang bermanfaat sekali insya Allah. Ya, kita al-wajiz. Sampai di mana tadi al-wajiznya? Terakhirnya kita telah menjelaskan tentang masalah najis-najis 1 dan 2 ya. Benar ya? Poin 1 dan 2 ya. Hadis terakhir itu tentang orang Arab Badui kencing di masjid. Nabi suruh apa? Putuskan atau diemin? Kenapa hikmahnya? Ayo Mas, hikmahnya apa? Kok Nabi, para sahabat tuh bangkit tuh pengen apa? Angkat keluar. Nabi katakan, da'uh wala tusrimu. Apa hikmahnya Mas? Masih ingat nggak? Hah? Nabi katakan, tinggalkan dia. Jangan kau putuskan buang air kecilnya, pada di masjid loh. Kesehatan. Di antaranya. Apalagi Mas? Ceceran. Apalagi Mas? Ya sama, bisa menyebab lagi Mas. Yang paling penting apa? Yang paling bagus itu semua apa? Hah? Yang paling bagus, akhlak. Jadi kalau antum ada orang, memang orang Badui, ya nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah bersosialisasi, hidup nomaden, ya, maka tuh kasihlah dia apa? Dispensasi, rukhsah. Walaupun rumah antum dikencingin, jangan langsung ambil golok. Kejar. Rumah saya dikencingin. Jangan. Ini masjid lebih mulia daripada rumah kita, enggak?
Tapi Nabi nggak serang, langsung enggak. Kebayang coba, kalau Nabi katakan serang, habis sih. Wah, orang lihat ya, agama Islam benar-benar serem, orang akan takut dari Islam. Tapi lihat Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai apa? Rahmat semesta alam. Kita teman-teman, saya kita semua, kita harus belajar dari orang yang punya rasa sayang. Belajar. Kenapa? Kalau kita punya sifat seperti itu, antum akan disayangi sama Allah. Percayalah. Antum akan disayangi sama malaikat. Bahkan orang tetangga antum senang sama antum, sifat mulia seperti itu. Santun sama orang, ramah sama orang. Coba antum bermuka masa. Orang gak akan suka sama antum. Ya. Subhanallah ya. Semoga Allah berikan kita akhlak yang mulia ya. Tahu nggak antum akhlak itu timbangannya dari kiamat berat. Mengalahkan pahala orang puasa dan sholat malam. Ada orang nih sholat malam terus, mau puasa terus, tapi jelek akhlaknya, hancur. Tapi ada orang yang nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa karena uzur kesehatan atau lainnya, atau memang dia nggak terbiasa sholat malam. Bukan orang yang kuat sholat malamnya, atau orang nggak sholat malam, tapi dia akhlak yang mulia, itu mengalahkan. Kenapa akhlak ini merupakan apa? Tanda atau simbol atau ketinggian dari agama Islam. Bahkan di antara risalah yang Allah risalahkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Akhlak yang mulia. Innama bu'ithu, kata beliau, sesungguhnya aku diutus oleh Allah diutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Perhatikan, bukan untuk mengadakan, bukan menyempurnakan. Berarti apa? Manusia sudah punya akhlak-akhlak yang mulia, tapi dipoles lagi. Kalau rumah itu udah jadi kerangkanya, di finishing lagi, dicat lagi, dikasih macam-macam, jadi indah rumahnya. Makanya kalau kita punya akhlak mulia, kita akan cinta sama orang. Ya, antum sama-sama teman-teman rekan kerja, ya akhlak mulia, pasti cinta sama teman antum. Ya, begitu memang yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ya seperti itu ya, teman-teman ya. Kita ambil sedikit lagi bagian 3 dan 4. Tapi maaf, waktunya sempit sekali karena saya mau kajian maghrib ya di daerah Masjid Al Fursan di Jati Asih, takutnya macet. Dari saya terlambat, maaf. Iya betul, sekolah. Maksudnya yang di atas itu. Iya betul, sebelah kanan. Mana mas? Oh antum, rumah antum situ. Oh, ke atas lagi, deket itu. Iya, iya. Iya, iya, benar. Ini pas bertepatan apa namanya? Malam sebulan sekali, nggak banyak kajiannya. Pas ini pekan ketiga, iya, pekan ketiga nih ya. Demikian teman-teman, insya Allah kita akan sambung lagi ya Senin dan Kamis akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan usia kita, dan memberikan keberkahan pada usia kita, ilmu, amal, dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.